Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa. Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari seraya kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok dan hari yang akan datang kiranya membawa keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada. 7 hal yang membuat kaum wanita menjadi penghuni neraka. Agama Islam mengajarkan kita untuk mempercayai surga dan neraka sebagai tempat terakhir kehidupan di akhirat kelak. Umat Muslim yang tentunya tahu dan memahami ganjaran akan perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Di antara 2 destinasi akhir kehidupan di akhirat kelak, ada tempat yang memang dikhususkan bagi mereka yang memiliki amal buruk lebih berat dari amal baik, yaitu tempatnya neraka. Neraka adalah tempat yang bagi kaum musyrikin dan pelaku dosa yang telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Jahannam Ahwaluha wa Ahluha dan Ad-Tazkirah menjelaskan wanita adalah kaum yang paling banyak penghuni di dalam neraka. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat ke dalam surga, maka kebanyakan penduduknya adalah fuqara, yaitu orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Lantas apa saja penyebab wanita yang mayoritas masuk neraka? Yuk, simak konten kali ini. Yang pertama, tabarruz. Tabarruz adalah menampakkan, bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan oleh para wanita. Mereka memamerkan kecantikannya atau keelokan tubuhnya agar dilihat oleh lawan jenisnya, serta apapun yang seharusnya ia tutupi dan tidak boleh diperlihatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak pada dirinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada dan jangan menampakkan perhiasannya. Jadi hindari tabarruz karena agama Islam mengajarkan bagi kaum muslimah
untuk berpakaian secara syar'i. Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis diriwayatkan Abu Daud. Larangan mewarnai rambut dengan warna hitam itu dimaksudkan agar umat Islam yang sudah dewasa atau berusia lanjut jangan malu-malu dengan usianya. Jika memang sudah berumur, maka wajar bila rambut beruban. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengharamkan menyemir rambut dengan warna hitam dengan tujuan menutupi usia seseorang atau menggelabuinya. 4. Tidak taat kepada suami. Pernikahan akan berjalan dengan baik jika pasangan suami dan istri dapat memahami kewajibannya yang menjadi hak pasangannya, kemudian melaksanakan kewajiban itu dengan baik. Jika dilihat dari segi keagamaan, saat istri tidak menuruti suami, bisa disebut dengan nusyuk. Secara bahasa, nusyuk artinya berarti tempat yang tinggi menonjol. Sedangkan secara istilah, nusyuk berarti istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dunya mata wa ghairu mata'iha al-mar'atus soleh. Dunia itu ibarat perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluan dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang kelima, kupur nikmat pada pemberian suami. Setiap wanita yang menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ia mensyukuri apapun pemberian suami. Besar kecil pemberian suami, tidak sepantasnya seorang wanita yang mengharapkan kebaikan akhirat justru mengingkari kebaikan-kebaikan suami dan mengupuri akan kenikmatan Allah. Yang keenam, wanita yang meminta cerai tanpa alasan. Dalam Islam sangat melarang setiap wanita muslim melakukan khulu atau gugatan cerai. Dalam Thauban radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,